Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan materi mata kuliah dasar sistem digital, yaitunya terkait peta karnap, di mana nanti tujuannya mahasiswa mampu menguasai konsep peta karnap dan dapat menerapkannya dalam menyederhanakan persamaan logika. Nah, kenapa kita perlu menyederhanakan persamaan logika ini? Ini berkaitan dengan persamaan logika yang bentuknya bermacam-macam. Walaupun demikian, dengan bentuk yang bermacam-macam ini, kita dapat memperoleh hasil yang sama. Jadi dengan kita melakukan penyederhanaan, maka dari fungsi logika, kita nyatakan dalam rangkaian logika itu lebih mudah direalisasikan dan juga diimplementasikan. Jadi kita dapat memperoleh keuntungan dari segi ekonomi dan juga resiko waktu itu juga dapat diminimalisir dengan kita menyederhanakan fungsi logika tersebut. Penyederhanaannya sendiri bisa menggunakan cara analitis dan juga grafis, di mana analitis itu menggunakan model matematis dan memerlukan kemampuan yang lebih ya, karena ini juga menerapkan aljabar boolean pada persamaannya. Untuk metode grafis, itu adalah metode yang digunakan dengan cara menggambarkan secara grafis semua kombinasi variabel-variabel yang terlibat dalam suatu pernyataan logika, di mana di sini kita menggunakan peta Karnaugh atau Key-map. Jadi Key-map itu kita mengubah suatu tabel kebenaran ke dalam rangkaian logika yang sesuai, sehingga prosesnya itu lebih sedikit dan juga hasil yang diperoleh lebih pasti dan juga tepat. Untuk peta Karnaugh ini sendiri, dia efektif hanya untuk 6 variabel input. Sebelum kita masuk pada penerapannya, kita bahas dulu terkait penyajian peta Karnaugh, di mana peta Karnaugh disajikan dalam bentuk tabel yang mana terdiri dari elemen baris dan juga kolom. Nah, ini untuk penyajian peta Karnaugh dua variabel, ada variabel A dan juga B. Berarti untuk bentuknya, ini kita bisa tuliskan ini adalah A bar karena nilainya 0, ini A karena nilainya 1. Sedangkan di sini pada bagian baris ini adalah B bar dan ini adalah B. Tapi kita juga bisa ubah ya, misalkan mau bagian kolomnya ini diubah jadi B, ini juga bisa, atau bagian ini jadi A, kebalikannya. Kemudian dari kombinasi ini akan menghasilkan nomor baris. Jadi di sini kan A bar, B bar, itu kan kombinasinya adalah 00. Kalau kita hitung dalam bentuk desimal, ini kan hasilnya adalah 0. Begitu juga kalau 1, 0. Berarti ini A, B bar, atau 1, 0. Ini kan kalau kita konversi, ini jadi nilainya adalah 2. Begitu juga seterusnya. Jadi untuk nomor baris ini adalah 0, ini 2, 1, dan ini 3. Misalnya kita ingin menyatakan ke dalam bentuk peta Karnaugh hasil dari gerbang N, maka kita tuliskan angka 1 itu pada nomor baris 3. Kenapa? Karena nomor baris ketiga itu terjadi ketika inputan A dan B-nya sama-sama bernilai 1. Kemudian ini untuk gerbang OR. Jadi gerbang OR bernilai 1 ketika salah satu inputannya bernilai 1, yaitunya pada posisi nomor baris 2, 1, dan juga 3. Kemudian ini untuk penyajian peta Karnaugh 3 variabel. Jadi ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita menempatkan variabel A dan juga B pada bagian kolom, sedangkan pada bagian barisnya adalah variabel C. Seperti terlihat di sini, jadi AB kolom, sedangkan C-nya adalah baris. Kemudian di sini, teman-teman bisa lihat bahwa untuk susunan dalam peta Karnaugh ini, kita mulai dari 00, kemudian 01, 11, dan 10. Ini sedikit berbeda ya pada saat kita menyajikan pada tabel kebenaran. Kalau tabel kebenaran kan susunannya 00, 01, habis itu 10 terlebih dahulu. Nah, kenapa pada peta Karnaugh ini berbeda? Karena peta Karnaugh ini mengikuti gray code. Jadi kalau gray code
berarti terjadi perubahan 1 bit terlebih dahulu, bukan dua-dua bitnya. Maksudnya di sini contohnya dari sini 01 itu kan berubah ke 11. Jadi dari 0 itu berubah jadi 1, sedangkan 1 di sini nilainya tetap. Tapi kalau misalkan kita tulis di bagian kolom ketiga ini 01 kemudian berubah jadi 10, maka ini perubahannya dua-dua bitnya berubah. Jadi 0 berubah jadi 1, 1 berubah jadi 0. Sehingga ini tidak mengikuti gray code tadi. Kemudian penyusunan seperti ini juga dapat memudahkan kita dalam menerapkan peta Karnav nantinya, itunya pada grouping atau pengelompokan. Sehingga lebih memudahkan dalam penyederhanaan kesamaan logika. Nah, kombinasi dari sini, jadi 00, ini kan nomor barisnya menjadi 0 dan begitu juga seterusnya. Nah, untuk kombinasi ini berarti kan nilainya adalah 110, di mana 110 ini menghasilkan angka 6. Dan begitu juga yang lain. Kemudian nanti dalam kombinasi teman-teman harus hati-hati ya. Jadi diurutkan A, B, C. Bukan urutannya misalkan C, A, B atau dari bagian baris ke kolom. Bukan seperti itu. Tapi sesuai dengan pengurutan abjad variabelnya. Jadi di sini kolom 00 berarti keadaan A-nya 0 dan B-nya 0. Untuk kolom 11 berarti keadaan A-nya 1, B-nya 1. Dan begitu juga seterusnya. Ini cara kedua dalam penyajian peta Karnav. Jadi kita bisa tempatkan variabel A pada bagian kolom, sedangkan variabel BC pada bagian baris. Bisa juga misalkan kita maunya C di sini, kemudian ininya AB itu juga bisa. Tapi nanti harus diperhatikan lagi dalam penomoran barisnya. Berarti di sini kombinasinya pada bagian sini bernilai 0, ini 4, 1, 5, 3, 7, 2, 6. Nah, di sini ada keterangannya ya. Jadi nilai kombinasi itu yang ini dari kombinasi kalau 1, 0 berarti A, B bar, C bar. Sedangkan menghasilkan nomor baris 4. Pada tabel ini keadaannya M sama dengan 1 dan N sama dengan 2. Jadi M ini menyatakan jumlah kolom, sedangkan N itu menyatakan jumlah baris. Jadi catatan tentang peta Karnav ini, jadi jika ada M variabel untuk kolom dan M variabel untuk baris, maka diperlukan 2 pangkat M kolom dan 2 pangkat N baris yang membentuk 2 pangkat M plus N kotak atau sel. Jadi kan karena inputan kita ada 3, jadi kan total kotaknya seharusnya 2 pangkat 3 atau 8. Jadi kalau kita punya M-nya 1 dan N-nya 2, berarti kan ini 2 pangkat 1 ditambah 2. Atau sama dengan 2 pangkat 3. Kemudian nilai dari kombinasi variabel pada setiap sel digunakan untuk memberikan nomor sel yang bersangkutan. Nilai tersebut menunjukkan nomor baris pada tabel kebenaran. Jadi kalau inputannya 3 berarti nomornya dari 1 sampai dari 0 sampai 7. Kemudian sel-sel pada peta Karnav digunakan untuk meletakkan suku minterm atau faktor max term yang sesuai. Di mana untuk tanda 1 digunakan untuk sel berisi minterm, sedangkan tanda 0 menyatakan sel tersebut berisi max term. Kemudian ini untuk penyajian peta Karnav 4 variabel. Jadi 4 variabel inputannya A, B, C, D. Bisa saja pada bagian kolomnya kita nyatakan AB, pada bagian barisnya CD. Atau bisa juga kebalikannya. Jadi ini CD, kemudian ini AB itu juga bisa. Tapi nanti kombinasinya tentu penomorannya jadi berubah. Untuk nomor dari baris itu bisa dilihat di sini ya. Sesuai dengan kombinasi antara AB, CD-nya. Sekarang kita masuk ke pengelompokan pada peta Karnav.
Jadi dalam peta Karnav, jumlah angka 1 itu boleh dikelompokkan atau digabung membentuk pasangan berdua atau dikenal dengan dual, berempat atau kuad, dan berdelapan atau oktet, di mana gabungannya diperbolehkan ke arah vertikal ataupun horizontal. Ini contohnya untuk dual. Jadi di sini kita punya 4 angka 1 ya pada bagian sini, ini, dan ini. Nah, kita kelompokkan angka 1 ini menjadi dual. Kalau yang ini bisa seperti ini, bagian ujung-ujung. Kemudian ini sudah ada ya, ini pengelompokannya yang ini. Jadi kalau ini kita kelompokkan, maka kita bisa menuliskan, misalkan yang ini, kita tuliskan 1, misalkan yang ini. Jadi Y sama dengan AB, CD, ditambah AB, C di aksen, sesuai dengan posisi angka satunya. Kemudian di sini kan ada yang komplemennya ya, D dan D komplemen. Ini kemudian digabung untuk penyederhanaan, di mana ini sesuai dengan teorema pada algebra boolean, ini bernilai 1. Sehingga hasil penyederhanaannya ini sama dengan A, B, C. Kemudian yang untuk nomor yang kedua ini, berarti kan kalau kita tuliskan menjadi A arsen, B arsen, C arsen, D arsen, ditambah dengan A arsen, B arsen, C, D arsen. Nah, di sini kan yang berlawanan ya ini. Maka ini akan hilang nantinya karena menghasilkan nilai 1. Sehingga penyederhanaannya menjadi A arsen, B arsen, D arsen. Nah, dari bentuk Kmap ini, ketika kita gabung, maka solusi akhirnya itu akan membentuk Y sama dengan ABC ditambah A arsen, B arsen, D arsen. Kalau pasangan berdua atau dual, maka ada satu variabel nanti yang hilang. Kemudian ini untuk pasangan kuad atau ada 4 angka 1 yang digabung membentuk kelompok. Bisa kelompoknya berdampingan dari ujung ke ujung atau kelompok yang membentuk susunan segi 4. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini kan gabungan pertama, ini untuk gabungan yang kedua. Nah, pada gabungan yang kedua ini nanti menghasilkan Y sama dengan A arsen B arsen. Sedangkan untuk gabungan pertama ini kita bisa susun ya. Jadi ini A, B, C arsen dikali D, ditambah A, B, C, D, ditambah A, B arsen, C arsen D, ditambah A, B arsen, C, D. Kemudian kita lihat yang mana yang memiliki komplemen. Berarti kan di sini kita bisa lihat ada C arsen ya, dan C. Kemudian di sini juga ada B dan B arsen. Ini nanti dia hilang. Sehingga hasil akhirnya diperoleh A dikali dengan D. Caranya sama bisa kita buktikan untuk yang ini. Jadi pada pasangan kuad itu terhapus 2 variabel beserta komplemennya dari persamaan bol yang bersangkutan. Kemudian ada oktet. Jadi oktet ini kelompok dari 8 angka 1 yang berdampingan, di mana nantinya terdapat penghapusan 3 buah variabel dan komplemen-komplemennya dari persamaan boolean yang bersangkutan. Nah, kita lihat berarti ini yang menjadikan 8 kelompok ini. Jadi kalau kita ingin buktikan, ini jadinya A arsen, B arsen, C arsen, D arsen, ditambah A arsen, B arsen, C arsen D, ditambah A arsen, B arsen, CD, ditambah A arsen, B arsen, C, D arsen, kemudian ditambah yang di bawah A, B arsen, C arsen, D arsen, ditambah A, B arsen, C arsen D, ditambah A, B arsen, C, D, dan A, B arsen, C, D arsen. Kemudian kita perhatikan mana yang ada komplemennya. Jadi di sini D ada komplemennya ya. Maka ini akan terhapus.
Kemudian kita cek lagi. Di sini A juga ada tulisannya. Kemudian kita bisa cek lagi yang lain. Di sini C juga ya. Sehingga nanti tersisa hanya B. Jadi ada 3 variabel yang terhapus. Selanjutnya kita lihat bentuk peta Karnav pada gambar. Jadi pada gambar ini setelah angka 1 kita tempatkan pada peta Karnav, kemudian kita kelompokkan, kita peroleh 3 bentuk pengelompokan. Ada yang berbentuk dual, ada yang berbentuk kuad, juga yang 3 ini juga berbentuk kuad. Jadi kalau kita tuliskan, persamaan akhirnya adalah Y sama dengan A aksen B aksen D ditambah A C aksen ditambah C D aksen. Ini itu adalah hasil penyederhanaan setelah pengelompokan nomor 1. Jadi kalau dual berarti ada satu variabel yang terhapus. Kemudian yang AC aksen itu adalah hasil dari nomor 3, sedangkan ini hasil nomor 2. Nanti teman-teman bisa buktikan, jadi teman-teman menjabarkan terlebih dahulu dari kombinasinya, baru nanti yang ada variabel dan komplemennya itu terhapus, dikelompokkan. Sehingga nanti hasil akhirnya seperti ini. Pada pengelompokan juga boleh tumpang tindih atau overlapping. Jadi maksudnya diperbolehkan memakai satu angka tertentu lebih dari satu kali. Contohnya seperti ini, jadi angka satunya dipakai sebanyak 2 kali. Jadi pada oktet itu dipakai, kemudian pada dual itu juga dipakai, itu diperbolehkan. Nah, untuk bentuk seperti ini, nanti hasil akhirnya adalah Y sama dengan A ditambah B C aksen dikali D. Jadi ini pastinya untuk hasil dual ya. Sedangkan ini adalah hasil dari kita masuk ke contoh penerapan penyederhanaan menggunakan peta Karnav. Jadi ini contoh pertama. Sederhanakan dengan key map kasus yang diberikan pada tabel kebenaran di bawah ini. Jadi kita punya tabel kebenaran dari 3 input variabel A, B, C, di mana nilai 1 itu ada di baris ke-0, baris ke-1, 2, dan baris ke-6. Nah, cara menyelesaikannya, yang pertama adalah kita cek nilai hasil 1 untuk SOP dan nilai 0 untuk POS. Jadi biasanya kita menggunakan yang SOP ya, karena lebih mudah. Kemudian menerjemahkan tabel ke dalam Keymap dan membuat persamaan logika. Dari sini angka 1 tadi kita bisa tulis ketika inputannya 0, 0, 0 atau itu A bar, B bar, C bar. Kemudian pada A bar, B bar, kemudian kali C. Selanjutnya A bar, B, C bar, A, B, C bar. Jadi ada 4 yang bernilai 1. Kemudian kita tempatkan ke dalam Keymap. Ini Keymap untuk 3 variabel. Sesuai nomornya tadi kita tempatkan. Jadi ada di 0, berarti di sini ada 1, 2, dan 6. Sedangkan untuk 0-nya tidak perlu kita tulis ya. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini. Baru kita selanjutnya lakukan pengelompokan. Kalau dilihat di sini, pengelompokan yang bisa kita lakukan adalah dengan dual atau 2 angka 1 yang dikelompokkan. Sehingga nanti kita peroleh penyederhanaannya menjadi A bar B bar, B C bar. Ya, ini caranya sama dengan yang tadi ya. Kita tulis terlebih dahulu. Berarti ini A bar, B bar, C bar ditambah A bar, B bar, C. Kalau ada komplemennya, berarti di sini bisa kita hapus.
Jadi variabelnya sisa, kabar, bebas. Begitu juga cara yang sama dengan ini. Sehingga di sini hasil persamaan logikanya menjadi Y sama dengan kabar, B-bar ditambah B, C-bar. Ini untuk contoh kedua, tulislah persamaan boolean dan fungsi mintermnya untuk peta Karnaugh berikut. Jadi kita sudah ditampilkan bentuk peta Karnaugh-nya. Berarti bisa langsung kita tuliskan untuk persamaan mintermnya atau fungsi mintermnya. Jadi kan yang ini dan ini. Berarti ini 0, 0, 1, kemudian ada 0, 1, 1, 1, 1, 0, dan 1, 0, 0. Jadi dari sini 0, 1, 1. Kalau misalkan yang bingung bisa membantukan bentuk yang pernah kita coba ya. Kita pelajari. Jadi kalau 3 variabel di sini 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. Berarti ini 4, 2, 1. Jadi kalau 0, 0, 1 berarti ini 1. 0, 1, 1 berarti ini 3. 1, 1, 0 berarti ini 6. 1, 0, 0 berarti ini 4. Jadi kita bisa tuliskan bentuk mintermnya sigma M 1, 3, 4, 6. Sedangkan untuk persamaan boolean, ya bisa kita lakukan pengelompokan. Jadi ini pengelompokannya 2. Jadi pengelompokan yang pertama, ini nanti menghasilkan A C bar. Pengelompokan yang di bawah itu menghasilkan A bar dikali C. Kalau kita gabung, hasilnya menjadi A C bar ditambah A bar dikali C. Ini contoh yang ketiga. Nah, ini kita diminta untuk membuat peta Karnaugh, sehingga nanti kita peroleh persamaan booleannya dari fungsi minterm. Jadi mintermnya yang diketahui. Nomornya 0, 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini 4 variabel. Ya, kita bisa tempatkan dia pada peta Karnaugh 4 variabel. Di sini saya memakai AB pada bagian kolom, CD-nya pada bagian baris. Nah, kemudian kita tuliskan angka 1 karena ini minterm. Jadi pada posisi 0, 1, 4, 5, kemudian 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maka di sini akan kita isi dengan angka 1. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, di sini kan kalau kita lihat, pengelompokannya bisa kita lakukan menjadi 8 angka 1 atau oktet. Ini yang pertama. Nah, dia bisa overlapping ya. Ini yang kedua. Yang nanti teman-teman bisa buktikan ya. Jadi yang pertama ini menghasilkan C bar, yang kedua ini menghasilkan A. Kemudian ini contoh yang keempat. Buatlah peta Karnaugh dan tuliskan persamaan booleannya dari fungsi minterm yang ini. Ini sama-sama 4 variabel ya. Caranya sama. Jadi kita tempatkan angka 1 sesuai dengan minterm ini. Nanti kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, ini juga kita bisa lakukan pengelompokan menjadi 8-8. Ya, bisa teman-teman pakai yang ini, jadi ini 8, ini 8 yang kedua.
Nanti untuk yang pertama itu akan menghasilkan Y sama dengan A bar. Yang keduanya Y sama dengan B. Kalau kita gabung, fungsi kesamaan bilangannya A bar ditambah B. Nah, ini sedikit berbeda. Sederhanakan fungsi Y sama dengan A bar BC ditambah A B bar C ditambah A BC ditambah B kali C bar. Ini menggunakan peta Karnaugh. Nah, kita harus lihat apakah fungsi ini sudah berbentuk standar atau belum. Kalau dilihat, ini belum standar karena ada satu variabel yang belum ada, yaitu variabel A. Maka terlebih dahulu kita buat dia menjadi bentuk standar, yaitu kita kalikan 1 di sini dengan cara A plus A bar. Ini sudah kita pelajari pada materi SOP dan POS. Sehingga nanti kita peroleh bentuk mintermnya atau SOP-nya itu adalah sigma M 2, 3, 5, 6, 7. Nah, tinggal kita tempatkan pada peta Karnaugh 3 variabel. Jadi 2, 3, kemudian 5, 6, 7. Bisa juga pakai bentuk yang ini. Jadi ini saya contohkan menjadi 2 ya. Jadi AB pada bagian kolom, C-nya baris, atau bisa juga A-nya pada bagian kolom, sedangkan BC-nya pada bagian baris. Kalau di sini berarti nanti ada di 2, 3, 5, 6, 7. Jadi kita tuliskan angka satunya di sini. Seperti ini. Kemudian baru kita lakukan pengelompokan. Nah, pengelompokan yang bisa kita lakukan, ini bisa octet, kuatnya di sini. Kemudian ini 2. Ini berarti ini kuat, sedangkan ini untuk oktetnya. Nanti teman-teman bisa cobakan di rumah ya. Nanti hasil akhirnya Y sama dengan AC ditambah I. Mungkin itu saja untuk materi peta Karnaugh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.